Bapak untuk membuka kegiatan kita dengan doa, Pak. Oh iya, Silakan baik, Pak baik. Ojak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya barangkali akan menyampaikan beberapa kalimat doa, semoga berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, pemilik kerajaan langit dan bumi, pengatur penggerak seluruh alam semesta ini dengan detail dan sempurna. Ya Allah Tuhan kami, izinkan kami semua di ruangan virtual ini bersimpuh di hadapan-Mu, memohon kebaikan-kebaikan setiap saat, mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan, dosa-kesalahan kami semua, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, kami mohon tuntun, kami semua bimbing dalam jalan-Mu yang jalan yang lurus, jalan kebaikan, kemaslahatan. Ya Allah, tuntun kami semua di ruangan ini adalah hamba-hamba yang diberikan skrip untuk menjalankan amanah, membangun bangsa, membangun negeri ini. Berikan kekuatan, kemampuan, berikan ide-ide supaya kami menebar kebaikan, bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi Indonesia negeri kami. Kami iri Tuhanku, ya Allah, negeri-negeri lain sudah bersinar, mapan, maju, tapi negeri ini masih tertatih-tatih. Izinkan Tuhan, barangkali di antara kami ada orang-orang yang mampu membangun negeri ini, membangun peradaban untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kami sehat, para pemimpin kami sehat, walaupun dalam kondisi yang sedang menempa negeri kami juga alam semesta ini. Ya Allah, segera angkat wabah yang menjangkiti negeri ini, menjangkiti alam semesta ini. Agar kami mampu menebar kebaikan dengan nyaman, mampu mendirikan pilar-pilar kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Terima kasih ya Allah, kami ucapkan puji dan syukur kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, rupanya ada testimoni dari sahabat-sahabat di sini. Kalau mimpin doa siapa? Pak Ojak, luar biasa. Jadi Pak Ojak, itulah Pak hadiah dari sahabat-sahabat Bapak. Pak. Ya luar biasa, Alhamdulillah. Terima kasih atas doa yang baik. Ini selamat bergabung sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung. Kita akan mulai kegiatan kita pagi ini. Ini Pak Wayan, ini Ibu Bapak sekalian, saya ingin memperkenalkan kepada Pak Firman ya Pak. Pak Firman itu Pak Wayan itu jarang pakai jas Pak Firman. Sama kayak saya gitu. Jadi gara-gara ada Pak Firman terus pakai jas. Pak Wayan Widya, maksud saya Pak Widya ini Pak. Iya. Izin sebentar, Siap Pak. Ya baik. Silakan Bu Lis ya. Baik ya, kita akan mulai kegiatan kita. Sebelumnya saya ingin sekali lagi menyampaikan selamat ya Ibu Bapak. Ini yang mendaftar RLA. Kalau Ibu masih tentu sangat paham singkatan RLA ya, Reform Leaders Academy. Ini sebenarnya kalau di kami mengenalnya sebagai kelas elit Ibu Bapak sekalian ya, pasukan khusus kelas elit. Dan Ibu Bapak dulu sebenarnya sudah mendapat materi-materi seperti PKN 2 itu sudah ada. Dan sekarang sebenarnya tinggal melakukan penyetaraan. Dan Ibu Bapak sekalian, itu saya melihat, memonitor perkembangan semua Ibu Bapak sekalian, saya bersyukur. Karena semangat dan terutama resiliensi. Kata orang, Ibu Bapak, DNA itu diturunkan. Tapi resiliensi, daya banting, daya tahan, ketahanan itu tidak. Itu sangat tergantung dari setiap individu.
Dan Ibu Bapak menyelesaikan RLA ini pada saat pandemi, pada saat Ibu Bapak harus mulai belajar sebagian, bagaimana belajar secara online, bagaimana Ibu Bapak ternyata harus membagi waktu dengan kesibukan sehari-hari yang seolah-olah datang bertubi-tubi tak kenal ampun. Pada saat bikin kegiatan, katanya suruh pendidikan, tetap dikasih tugas, itu luar biasa. Manajemen waktu, itu Ibu Bapak yang menunjukkan siapa jati diri kita. RLA ini memang luar biasa. Dan sahabat-sahabat Ibu Bapak yang RLA sebelumnya, yang juga berlangsung saat pandemik, itu mengalami hal yang lebih kurang mirip. Dan Ibu Bapak dari 40 sahabat Ibu Bapak, semua kita di sini ada 40 yang ikut mendaftar, mulai masuk pembukaan bersama-sama kita semua, dan hari ini totalnya adalah 37. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Bapak hadir hari ini, sebenarnya hasil itu usaha tidak mengkhianati hasil, Ibu Bapak sekalian. Kehebatan Ibu Bapak sekalian mengelola waktu, mengatasi berbagai kendala, itulah sebenarnya jati diri Ibu Bapak sekalian, bukan sekedar di proyek perubahan. Dan Ibu Bapak sekalian, kita sering lupa ya bahwa di dalam hidup ini, kita sebenarnya banyak sekali bantuan-bantuan, dukungan-dukungan yang hadir bersama kita dari malaikat kiri kanan, atas bawah, depan belakang kita, Ibu Bapak sekalian. Sebenarnya seperti itu. Kita nggak pernah bisa membayangkan hari ini saat Ibu Bapak masuk. Saat Ibu Bapak waktu itu, wah ya saya kepingin ikut pendidikan RLA. Tapi sebenarnya kepingin itu tidak cukup Ibu Bapak kalau tidak disertai komitmen, usaha, kemudian ada seleksi. Dan Ibu Bapak adalah terpilih. Cuma untuk melanjutkan sampai hari ini ternyata tidak semua dari kita. Dan tadi diingatkan oleh Pak Ojak ya, bagus sekali mengenai doa tentang kesehatan kita. Ada salah satu dari sahabat kita yang tidak hadir bersama kita, Ibu Bapak, berpulang ke Rahmatullah. Dan mungkin kita mendoakan Ibu Bapak, semoga Bapak Dewa husnul khotimah, mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa, dan amal ibadahnya itu akan mencerahkan beliau dalam perjalanannya di alam baka. Amin. Jadi Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan betapa bersyukurnya kita hari ini. Nanti Ibu Bapak kemarin kan ditanya ya, namanya udah benar belum ya di STTB ya, surat tanda tamat belajar begitu ya, nama lengkapnya apa segala macam. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi setiap hari itu sebenarnya setiap saat, setiap detik Ibu Bapak itu dapat STTB. Begitu Ibu Bapak menyikapi kehidupan bersama keluarga dengan sangat baik, sebenarnya ada STTB virtual Ibu Bapak setiap hari, setiap saat. Jadi itu Ibu Bapak hal-hal yang ingin saya sampaikan, betapa bersyukurnya kita bahwa kita mendapat yang tadi itu waktu saat kita cerita Siti, itu kesehatan. Dan kesehatan itu mahal ketika kita sulit bernafas. Baik Ibu Bapak, saya karena di kita ada 4 kelompok, ada perwakilan kelompok 1 di sini? Kelompok 1 apakah ada yang hadir? Sudah hadir di sini? Hadir Pak, kelompok 1. Kelompok 1 ada hadir ya. Baik Ibu, ada kelompok 2 sudah hadir? Ada Pak. Hadir ada. Ada kelompok 2, kelompok 3 ada hadir? Ya, Pak. Ada. Ya, kelompok 4? Hadir. Ada, siap hadir Pak Wali. Biasa hadir semua. Baik, ya. Kita akan mulai berbagi pengalaman, keceriaan kita. Intinya Ibu Bapak, meskipun kita secara virtual, kita berharap nanti di dunia nyata kita saling memperkuat, menumbuh kembangkan silaturahim. Silaturahmi kita insya Allah bisa terus berkembang ya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 ada Ibu atau Bapak ketuanya, ketua kelompok ada hadir masing-masing kelompok. Waalaikumsalam Bu. Pak Dimas. Pak Dimas itu ya. Pak Ketua. Pak Dimas? Enggak, di sini aja.
Pak Dimas, ini Rumah kok aja. ada suaranya Ini Pak pakai jas. Pak Agus Ramadan, suaranya bocor Pak Agus Ramdan. Baik, Pak Dimas hadir ya Pak Dimas? Hadir Pak. Baik, alhamdulillah, keren banget ini Pak Dimas. Kok nama tanda tanya begini ya Pak Dimas ya? Iya Pak Dimas dari kelompok 4 ya Pak, ketua kelompok 4 ya Pak? Iya Pak. Bukan kelompok ketuanya Pak. Oh, siapa ketuanya? Ditunjuknya Pak Dimas aja. Oh, ditunjuknya Pak Dimas aja begitu. Tapi ketua kelompoknya siapa? Kurang tahu Pak. Teman-teman di mana yang kelompok 4? Kelompok 4? Ada ketuanya kelompok 4? Bukannya Pak Ojak lagi. Oh, Pak Ojak ya? Pak Ojak ya. Oh, Pak Ojak ketua kelompok. Pak Ojak menunjuk siapa Pak Ojak untuk mewakili kelompoknya pagi ini Pak Ojak? Untuk berbagi pengalaman. Nanti setelah makin kelompok terwakili, kita akan membuka untuk semuanya. Sepertinya Pak Ojak ya, Bu Lis ya? Betul. Tapi Pak Ojak boleh menunjuk siapa saja Pak. Ibu-ibu juga boleh Pak. Pak Ojak masih di Pak suaranya Pak. Masih berwisata ini Pak Ojak. Pak Andri dari Bandung nih Pak, cocok nih. Pak Andri dari Bandung cocok katanya gitu. Ini saling menunjuk, ini ada Pak Adi Junjunan. Baik Pak Andri, silakan Pak Andri mewakili kelompok 4. Nanti setelah itu kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 ya Ibu Bapak. Silakan Pak Andri. Iya, Pak Wali. Jadi menyampaikan apa ini? Ya terserah yang Pak Andri rasakan selama Pak Andri mengikuti pendidikan ini Pak. Ya, kalau ya Pak Andri punya kenalan baru namanya Bu Aisyah dia ya enggak apa-apa. Ya, sahabat Bu Agung Kim, alhamdulillah. Silakan Pak Andri. Baik Pak Suseno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat semuanya, Bapak Ibu semuanya, para pasukan elit ya bahasanya begitu ya, pasukan elit penyetan LNR PKN 2, Angkatan 1 2021. Terima kasih atas perintah ini dari Pak Ketua ex officio Pak, karena Pak Ojak ini adalah anggota kelompok 4 yang paling penyabar Pak. Oh, penyabar. Jadi ahli doa dan ahli sabar ya Pak ya? Betul Pak. Sehingga saya ditunjuk, merasa terhormat ditunjuk oleh beliau mewakili kelompok 4. Paling terakhir ujiannya. Paling terakhir ujiannya. Dari saya mungkin tidak terlalu banyak Pak Wali Kelas. Yang pertama tentu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk bertemu, tentunya meskipun secara online, tapi ternyata yang paling terasa dengan segala tekanan yang ada, akhirnya kita merasa solid satu sama lain begitu ya. Meskipun alhamdulillah. entah di mana begitu ya. Tapi dengan tekanan demi tekanan yang luar biasa, kita bisa begadang bersama, gitu kan, meskipun entah di mana tempatnya. Nggak kelihatan gambarnya nih. Ternyata sudah membentuk kami, kita semua, kelompok 4 ya, yang kemarin paling kumpul terus begitu ya. Termasuk juga kita membuat jadwal di luar jadwal panitia demi meyakinkan bahwa kita bukan mempersiapkan sebetulnya Pak Wali, saling menguatkan. Luar biasa. Pada saat di lapangan yang paling berat itu betul yang tadi disampaikan Bapak, manajemen waktu Pak. Begitu. Sehingga kami sering kumpul, khususnya di Jawa Barat, ternyata belum bikin apa-apa Pak. Nah, dengan kumpulnya itu kita saling melengkapi. Alhamdulillah hasil akhir minimal di kelompok 4 kami nggak malu-maluin Pak, minimal seperti itu. Dan tugas yang diminta oleh panitia plus tantangan dari penguji di tanggal 9 April yang lalu bisa kita lewati semuanya. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya juga kami berharap bahwa tekanan demi tekanan yang menghasilkan kebersamaan ini insya Allah menjadi dasar fundamental untuk silaturahim ke depan. Alhamdulillah. Dan kerennya adalah bukan salah satu sih Pak Ojak, kita semua menjadi bagian untuk membangun bangsa. Mungkin itu yang cocok, saling melengkapi begitu. Itu mungkin yang kami sampaikan. Dan terakhir tentu salam hormat kami, kebanggaan kami kepada seluruh coach. Meskipun mungkin dengan Pak Wali kami tidak intent karena Bapak di kelompok 1, tapi kami yakin coach-coach terbaik yang diturunkan untuk membimbing kami itu luar biasa Pak. Jadi di sini kami sampaikan untuk Pak Dudit, khusus coach kelompok 4, beliau dengan segala cara bagaimana mengawal kami yang kadang-kadang sering belok ke sana kemari, luruskan kembali, belok ke sana kemari, luruskan kembali. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Kita melewati semua ini dan terasa bahwa pada saat kemarin itu yang paling menyedihkan kemarin sore, Pak. Oh, begitu. Pada saat semua sudah tuntas, ternyata ada hal yang hilang. Oh. Ternyata dengan segala tekanan kita ini bersaudara, gitu Pak. Terasa banget gitu ya, khususnya kelompok 4. Itu yang kami rasakan. Dan juga banyak nilai, termasuk salah satu nilai kesabaran yang tadi Pak disampaikan oleh Pak, ditunjukkan oleh Pak Ojak. Pak Ojak selalu tenang, selalu sabar, dikasih terakhir terima aja begitu ya. Begitu ya. Dan itu menjadi role model kami. Oh, luar biasa. Itu Pak, sehingga tadi pada saat beliau memimpin doa, memang itu yang terbaik Pak. Luar biasa. Itu mungkin dari kami, sekali lagi dari kelompok 4 kepada Coach terima kasih, kepada panitia dan Bapak Ibu para peserta yang lain. Setelah ini mungkin kita juga bisa kontak-kontakan begitu ya, lainnya untuk merintis membangun bangsa dan negara. Iya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan untuk Pak Andri ya, luar biasa. Apa di layar saya aja ya Pak Andri seperti bintang film ya? Oh, ada di tempat lain juga begitu. Pak Ojak, di layar saya juga, Coach. Oh, di layarnya Ibu juga. Pak Ojak, itu sebenarnya dari Pak Andri itu testimoni bagus ya. Jangan nanti Bapak dianggap penyabar, pendiam terus stres. Jangan ya Pak. Itu Pak, Bapak luar biasa sekali. Pak Andri ini bravo untuk kelompok 4 ya. Ya Pak Dudit itu luar biasa Pak. Beliau tadi bilang ke saya sebenarnya akan bergabung begitu ya. Tapi kalau ini luar biasa beliau membimbing untuk istiqomah dan mungkin banyak doa Al-Fatihah Pak, Sirotol Mustaqim, ke jalan yang lurus itu Pak Dudit. Ya Pak Dudit seperti itu Pak. Nanti kalau ketemu Pak Dudit Bapak kaget Pak. Orangnya itu tinggi sekali begitu Pak, dan dia pelari Pak. Pelari kencang, bukan lari dari ibu bapak sekalian ya, tapi memang lari Pak pekerjaannya. Lari dari kenyataan. Iya baik gitu Pak. Saya mengundang kelompok 3. Silakan Pak Ketua atau Ibu Ketua menunjuk siapa? Pak Ketua kelompok 3, Ibu Ketua kelompok 3 menunjuk siapa? Pak Adi, Pak Adi. Ini saya ketuanya nih, berarti saya bisa nunjuk siapa kan? Oh iya, oh Pak Adi ketuanya. Iya. Saya lupa ya, pernah ada pemilihan ketua atau tidak di ini Pak? Aduh pernah Pak. Aklamasi Pak Adi. Aduh. Iya. Saya mungkin minta di sini ada Pak Sidik, udah datang nggak ya Pak Sidik ya? Pak Sidik sudah hadir nggak? Belum kelihatannya. Oh, belum kelihatan ya. Kalau gitu ini di kami ini ada 4 orang sahabat dari Sulawesi Barat, kemudian 1 dari Kalimantan Utara ya, Kaltara, kemudian 1 dari Purwakarta, dari BKN nih Pak Jandri, kemudian ada 1 lagi tuh. Oh dia ya, itu ya Pak Jandri ya. Nah ini kita berikan penghargaan kepada Kalimantan paling bungsu di Indonesia, provinsi paling bungsu di Indonesia ya, Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara. Pak Datu Iman. Pak Datu. Ya, udah pas tuh Pak Datu. Pak Datu, silakan Pak Datu. Pak Datu udah siap tuh Pak Datu. Iya Pak Datu, silakan Pak Datu. Ketua. Padahal saya tadi sudah mau hilangkan video biar tidak dipilih. Nah itu Pak, kadang-kadang nanti kalau Bapak ada promosi seperti itu Pak, Bapak lari-lari menghindar gitu, ya namanya waktunya dipromosikan, ya promosi saja, begitu Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, akhirnya tidak terasa waktu di papan di dalam ruangan saya sih masih saya tulis Selasa tanggal 6 April on kampus. Tiba-tiba sudah lulus saja gitu loh. Tiba-tiba sudah berakhir aja. Memang apapun itu ya namanya virtual agak sulit gitu kan, kita berkomunikasi itu beda dengan tatap muka begitu kan. Karena kalau lewat virtual mau curhat kan dilihat orang lain jadi nggak enak. Tapi apapun itu namanya ini amanah, insya Allah kita selesaikan dengan baik gitu. Alhamdulillah. Apa yang mau saya sampaikan ya, karena
apapun itu menjadi tupoksi kita begitu. Jadi tugas proper ini kan inline dengan tupoksi kita, sehingga alhamdulillah dukungan baik dari gubernur, wakil gubernur, sekda, kepala dinas, yaitu tentu juga akan support kita, karena apapun itu kan kita akan mempermudah kinerja kita ke depan gitu. Walaupun setelah ini belum tentu kita terus di sini begitu, tapi ada hal yang bisa kita wariskan ke staf kita yang ada di kantor begitu. Apalagi kami dalam kondisi wabah seperti ini, kemudian akhirnya ya harus membentuk tim yang solid tentu nanti mereka yang bergerak di lapangan kan begitu. Nah itu kan manajemen waktu dan manajemen teman-teman di bawah kan juga harus kuat, dan itu pembelajaran buat kita juga begitu, bagaimana kita membentuk tim solid. Insya Allah ke depan dimanapun kita tetap saja apa yang sudah kita dapatkan di Diklat ini, di RAL ini akan kita pakai selamanya selama kita masih menjabat. Jadi pembelajarannya ya bagaimana dalam kondisi yang terjepit. Biasa Pak, apalagi di kampus saja, kita dulu RLA di kampus, saya terkenal orang yang suka tidur di dalam kelas gitu kan, tapi dibantu oleh teman-teman. Apa tadi yang saya lewatkan dibantu kan begitu. Betul, ada dividennya. Oh begitu ya. Ini kan ada teman-teman yang satu angkatan sama saya, ada 5 orang yang cantik-cantik, ada Ibu Ona, ada Ibu Lis, terus ada apa yang paling cantik ini saya malah lupa namanya, tapi Ibu tadi Ria. Ada saya Ibu Ria. Ibu Ria itu nanti Pak ditugaskan Pak, karena beliau sebenarnya penyanyi dan pencipta lagu Ibu Ria itu. Jadi nanti kita dikasih kesempatan untuk nyanyi menghibur kita. Iya. Oh begitu. Ibu Ria ini Pak. Iya. Nah, itu dalam kondisi yang serba minimalis, saya sampaikan serba minimalis, kita masih bisa survive lah, kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik, memuaskan, karena kita punya potensi untuk membentuk tim yang solid, kemudian memanfaatkan. Mungkin itu Pak, jadi pesan-kesan saya dalam kondisi seperti ini kita bisa survive ya, insya Allah kedepannya dimanapun kita akan bisa lebih baik pembelajarannya itu. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih kelompok 3. Bu Ria nanti duet sama Pak Ilyas ya. Pak Ilyas itu di BPPT jago nyanyi tuh Pak. Konon katanya, saya belum pernah ketemu sih ya. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti secara fisik ya. Baik, terima kasih kelompok 3. Saya mengundang kelompok 2. Pak Ketua atau Ibu Ketua kelompok 2? Saya mengusulkan Pak Laode, Pak. Pak Laode. Pak Laode-nya sudah hadir? Sudah. Ini Ibu Widya Ketua, Wakil Ketua? Enggak Pak, saya anggota saja. Oh luar biasa. Ketuanya Pak Laode, jadi izin beliau menyampaikan. Oh begitu. Pak Laude sudah hadir, Pak Laude? Hadir Pak Wali. Oh luar biasa Pak Laude. Pak, meskipun Pak wajah ada juga loh Pak yang menunjuk Bapak, itulah namanya rezeki itu Pak. Siap, karena... Ya. Atau Bapak akan menunjuk baik, siapa Pak Ketua? Silakan Pak, yang enak saja. Karena ketua dikasih hak eksklusif untuk menunjuk, kami persilakan Bu Widya, Pak Ketua, Pak Wali. Oh, iya. Oh begitu ya. Silakan Bu Widya untuk sharing. Setuju Pak Laude. Setuju. Setuju. Bapak semua sekarang ibu-ibu. Wah. Suara nggak kedengeran, Bu. Oh, suara sudah kedengeran Bu ya. Iya, silakan Ibu Widya. Bu Widya ya, Bu Widya ya, jangan saya ya. Kalau saya juga mempersilahkan Nun yang jauh di sana, dari Kalimantan Timur, Ibu Ria. Bu Ria nyanyi Bu Ria. Iya. Dengan segala hormat Ibu Ria, silakan mewakili kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu nyanyi kalau kepepet saja Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang nanti kebetulan saya punya lagu, nanti saya kirim aja ya. Wah, luar biasa. Iya. Itu kalau saya pengalamannya sebenarnya saya
pada memang ada perbedaan antara ketika kita ketemu langsung dengan melalui online. Saya yakin kalau pada terima saya sama seperti Bu Lis dan Bu Aster, kita evidensinya saksi hidup kalau nepukin Pak Iman kalau lagi itu lagi offline saya. Jadi memang kami saling membangunkan sepanjang sebenarnya tidur itu sepanjang tidak ngorok sih nggak apa-apa sih Pak ya sebenarnya kalau di kami. Jadi saya alhamdulillah kami di kelompok 2 meskipun kita belum pernah bertemu langsung, tapi boleh dikatakan ya kita punya kelompok sendiri, kita saling mengingatkan. Saya ambil contoh ketika kami kesulitan di tes pada saat presentasi pertama karena jadwal sekda Pemprov waktu itu Pak Laude dengan baik hati menukar jadwal dengan saya waktu itu Pak. Jadi saya terselamatkan juga. Terima kasih banyak dengan Pak Ode karena luar biasa ya Pak Ode ya. Gimana? Jadi memang hal-hal yang kecil semacam itu tapi itu sangat menolong. Jadi di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Laude. Itu juga ketika kami ada kesulitan, apakah bagaimana sih kira-kira untuk kemajuan penulisan satu sama lain, kita biasanya saling membantu juga Pak. Jadi memang ada hal-hal yang kebersamaan itu sebenarnya di hati intinya seperti itu Pak. Tidak berarti fisik kami harus bertemu satu sama lain, tapi kami hanya bisa bertatap muka yang kadang-kadang juga kita mengalami kesulitan, terutama adik kami yang paling bungsu itu Pak Dr. David itu paling sering hilang. Nah di situ juga kelihatan bahwa dia akhirnya bisa bertukar tempat dengan Bu Widya waktu itu Pak. Jadi pada saat kami presentasi Pak Dr. David kesulitan di laptop, tidak bisa connect. Beliau bisa bertukar tempat kemudian dengan Bu Widya. Jadi itu hebatnya di grup kami Pak. Jadi memang hal-hal kecil semacam itu, tapi itu memang sangat berarti sekali seperti kami. Begitu juga ketika Pak Laude, kami juga sama-sama mendoakan semoga Pak Laude juga bisa sukses nanti di wawancara kemarin karena mudah-mudahan kita sama berdoa karena Pak Laude kebetulan kemarin itu wawancara untuk jabatan pimpinan tinggi pertama ya Pak Laude ya. Kami sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Laude juga bisa maju dan kami juga berdoa memang rekan-rekan yang mungkin saat ini belum mendapat kesempatan untuk memimpin lebih tinggi, insya Allah dalam waktu dekat mendapatkan amanah yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi saya kira saya kurang lebih dapat cuma kalau nanti misalnya nih Pak, suatu saat nanti ini pandemi sudah mulai mereda, alangkah lebih baiknya kalau kita kemudian bisa ketemu secara langsung Bapak Ibu. Jadi di sini juga mudah-mudahan bisa saya bisa berkunjung lagi melihat jam gadangnya Pak Dr. David, ataupun kita bisa ke Bali ketemu Bapak-Bapak dan rekan sekalian atau di mana, atau kami welcome apabila Bapak-Bapak Ibu mau berkunjung ke Kalimantan Timur. Ya Pak Bayhaki ya, sekaligus meninjau ibu kota negara yang baru. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih. Itu saya perhatikan Bu Ria, Ibu Bapak sekalian, Pak Dedi itu selalu mengangguk-angguk setiap Bu Riawati bicara ini. Ya, apa kabar Pak Dedi? Ini sudah hadir bersama kita Pak Nurjaman juga ya, nanti Pak ya, luar biasa Pak Nurjaman. Keren Pak Nurjaman ini. Baik, Ibu Bapak, kita akan ya Pak Suseno, mohon maaf barusan ada vaksinasi dulu. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Saya ke lapangan barusan. Iya, luar biasa Pak. Senang sekali melihat Pak Nurjaman. Terima kasih. Ini cahaya zaman Pak namanya Pak. Luar biasa. Iya Pak UU Pak. Ya Pak. Baik. Teh Kim, apa kabar? Ya. Baik, saya akan melanjutkan ke kelompok 1 ya, Ibu Bapak sekalian. Nanti setelah kelompok 1, saya akan membuka kesempatan bagi siapa saja dari Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pandangan-pandangannya. Jadi yang pertama kita per kelompok dulu. Nah setelah itu Ibu Bapak siapa yang berbaik hati, berkenan, bertukar pikiran, kemudian bersama-sama untuk saling menguatkan silaturahmi kita. Saya akan mengundang Ibu Ketua, Ibu di tempat ini Ibu Ketua ini Pak Laude di kelompok 1 ini.
Ibu Ketua akan menunjuk siapa, Ibu Ketua? Baik Pak Suseno, karena tadi saya lihat sudah ada perwakilan dari Barat, dari Tengah, yang belum ada dari Timur Pak Suseno. Oh iya. Jadi saya mohon teman yang dari kelompok 1, Pak Sumarajaya, mewakili kelompok 1 ya Pak Sumarajaya, yang dari Bali. Oh, luar biasa. Ini tadi disebut sama Bu Ria. Bu Ria, itu Bu Ria. Nah, coba wajah gantengnya salah Ibu, apa namanya, Pak Sumarajaya ini. Waduh, coba. Alhamdulillah katanya. Silakan Pak Sumarajaya. Baik, terima kasih Pak Seno, teman-teman Bu Amur, dan juga teman kelompok 1 dan yang satu angkatan semua. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kita ingin yang dari timur ya. Ada teman kita dari Irian juga tampil, tapi mungkin belum bergabung dengan kita. Jadi kalau dibilang kesan pertama dengan RLA ya, saya kira penyetaraan ini gampang-gampang saja. Gitu. Tapi setelah masuk, ternyata propernya ini sama betul dengan yang PEN 2 Pak itu. Sehingga saya melapor dengan Pak Sekda berapa bulan ikut ini. Gitu. Ini 2 bulan Pak. Berarti kamu 6 bulan sudah ikut pelatihan ini. Berarti 6 kali PEN 2 kamu ini dibilang begitu Pak. Pak Sekda saya bilang begitu. Mungkin teman-teman yang lain dari Bali juga ada begitu kan Pak. Jadi iya, tantangannya cukup berat. 4 hari harus menyelesaikan proper ini yang dan di dalam RLA ini Pak, penyetaraan ini saya dapat 2 proper Pak. Sebab dari awal saya sudah menyiapkan 1. Tetapi dirubah judulnya sama quote. Nah, ngulang lagi, baru lagi. Ini memang betul-betul saya menghasilkan 2 jadinya proper. Siapa yang mau nanti minta ya saya kasih nanti. Kalau memang dipakai. Dan memang itu betul-betul menjadi masalah kami di BPSDM Provinsi Bali. Tapi apapun benar tadi, apapun masalah yang kita hadapi dengan kolaborasi, dengan bersama, tentu itu akan menjadi satu yang ringan bagi kita semua. Dan ini juga pelajaran yang betul-betul yang saya dapatkan, yaitu, dan saya masukkan di lesson learn itu, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa dan jeli melihat masalah yang memang betul-betul strategis di organisasinya. Itu yang pertama saya masukkan, karena pengalaman saya 2 kali buat proper ini Pak. Judulnya pertama ditolak. Jadi itu yang terkait dengan apa namanya, ya kegiatan belajar kita. Memang betul-betul luar biasa ini. Kalau Bapak bilang ke Pasus ya memang harus cepat, 4 hari harus selesai. Ya ini saya iri dengan yang PEM 2, malah saya ingin ikut PEM 2. Dapat 3 bulan atau 2 bulan untuk menyelesaikan ini. Kita 4 hari Pak membuat rancangan ini. Luar biasa Pak ya. Dan ini arahan dari Coach juga sangat detail dan juga berstruktur gitu ya, sehingga kita memudahkan di dalam menindaklanjuti semua kegiatan. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan kita ya, keberadaan kita. Saya ingin sekali juga bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Ya seandainya memang diizinkan, ini usul aja Coach, bisa nggak kita membuat grup yang besar itu, alumni RLA semua digabung di situ, baik yang sudah sukses maupun belum. Kalau kami di Bali ini terus terang RLA belum sukses. Dalam arti karir masih Deslon 3 semua Pak, masih merayap semua, belum ada yang naik. Ya. Mudah-mudahan dengan penyetaraan ini bisa dilirik lagi ya Pak ya, seperti arahan Pak Seno. Jadi walaupun demikian, ingin sebenarnya kita bersilaturahmi ya. Kebetulan saya juga di sekolah kedinasan, jadi kemanapun pergi enak gitu. Nah ini di RLA bisa nggak kita? Bukan saja di angkatan ini saja, mungkin angkatan-angkatan sebelumnya. Saya yang dapat di LAN Aceh, masih Pak sampai sekarang masih aktif sekali teman-teman di situ yang satu angkatan yang di WA terutama. Tetapi saya ingin juga semua yang ada di RLA ini, baik yang di Kalimantan, di Bandung, itu kan ada alumninya juga. Bisa nggak kita digabung gitu, sehingga betul-betul kita menjadi keluarga besar yang bagus gitu ya. Dan kemanapun kita pergi tinggal ya bisa berhubungan, bisa berpikiran gitu. Ya indah sekali seperti itu gitu ya Pak ya. Kemudian ada satu momen sebenarnya, kita diharapkan nanti tanggal 30 itu sudah menyetor hard copy-nya ya.
hard copy-nya ke LAN. Ini kalau memang bisa kita bawa langsung dan ketemu dengan teman-teman, bagus juga. Kita sepakati tanggal berapa kita nyetor. Oh iya. Ya, seperti itu ya. Dua hal ini bisa kita bertemu di LAN, kemudian tugas kita juga selesai. Kita juga mungkin bisa ketemu dengan coach kita gitu. Nah, ini suatu hal yang bagus mungkin ya kalau memang memungkinkan. Mungkin semua tidak semuanya mungkin memungkinkan, tetapi ada beberapa yang kalau bisa emang dari kelas ini nanti atau angkatan ini bisa berjumpa lah saat menyampaikan itu. Nah, sebenarnya kalau soal hal yang begini bercerita ini Pak Widya, Pak Wayan Widya yang jagonya Pak. Iya. Kami itu suhu kami di sini di dalam hal. Dan satu lagi yang terakhir, kami mohon doanya untuk beliau Pak Dewa Ardana yang sudah meninggalkan kita. Beliau itu memang teman kita yang sangat baik ya, kemudian sangat rendah hati, rajin sekali. Di kami pandang dia selaku dan op-nya. Kebetulan beliau memang yang paling junior ya, yang paling junior di kami. Tetapi kalau bertemu dan mengerjakan apapun itu beliau yang paling aktif sebenarnya. Ya, waktu kami di Aceh, kemudian juga saat pendidikan ini juga paling sering memutuskan untuk bertemu dan sebagainya adalah beliau. Jadi mohon doanya untuk sahabat kita, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang bagus. Amin, amin. Dengan amal baktinya. Amin. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya berbahagia sekali, beruntung sekali bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia dan juga coach yang super coach ya, saya bilang ya, yang betul-betul menguasai dan bisa membimbing dan mengetahui kelemahan maupun kelebihan kita dengan cepat sehingga kita bisa dimotivasi dengan bagus sekali, padahal sudah capek dan sebagainya. Ini sangat membanggakan. Sekali lagi saya bangga ketemu dengan coach seperti Pak Suseno ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Pak Sumarajaya. Terima kasih banyak ya Ibu Bapak sekalian. Tadi Pak Sumarajaya ada usulnya nanti RLA ketemu atau membuat wadah besar begitu ya, karena RLA ini memang pasukan khusus Pak, memang pasukan khusus. Memang tadi betul kata Pak Sumarajaya, waktunya singkat begitu ya, tapi Ibu Bapak membuktikan ya, apa yang tidak terbayangkan ternyata terwujud, luar biasa. Jadi Pak Sumarajaya tadi ketika cerita betapa bertubi-tubinya masalah, itu identitasnya Pak Sumarajaya, tangguh dan bisa menghasilkan proyek perubahan yang luar biasa. Ibu Bapak, yang pertama wadah, senang sekali Pak kalau ada wadah seperti itu karena memang penting. Yang kedua, saya senang hati memfasilitasi kalau ingin ke LAN, nanti saya juga akan bercerita ke sahabat-sahabat di LAN. Nanti Ibu Bapak akan ketemu coach-nya semua, kita kumpul di LAN, itu punya tempat perpustakaan yang luas ya, besar gitu ya. Banyak kelas-kelas dan bisa olahraga di situ Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Betul itu kata Pak Sumarajaya Pak. Bapak, waktu saya melakukan berbagi pengalaman seperti sekarang ini, ada seorang ibu-ibu dari Gorontalo. Ibu-ibu itu dahsyat sekali, Bapak sekalian. Tapi Pak, keberuntungan, jadi Ibu Bapak, penghargaan tertinggi itu datangnya dari masyarakat, bukan dari sertifikat pelatihan pendidikan, bukan. Nah, beliau kebetulan itu coach saya tahu beliau itu dahsyat sekali. Tapi kemudian di dalam prosesnya beliau belum beruntung untuk mendapat penghargaan apapun. Tapi Ibu Bapak, saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Dan begitu selesai RLA, beliau menjadi kepala biro, Pak. Itu RLA kemarin, Pak. Karena saya bicara ketemu Pak mentornya, kebetulan saya sering dulu ke ke Gorontalo begitu ya. Saya ketemu Pak mentornya, Pak, cerita begitu ya mengenai beliau. Tapi bukan karena saya, Pak. Saya kebetulan aja kenal begitu ya. Tapi bukan karena saya sama sekali, Pak. Nah itu, Pak. Beliau itu yang dilantik pertama dari RA, yang sebelum ini, Pak. Kemudian berikutnya lagi temannya lagi, Pak, dari eselon 3, dilantik juga menjadi eselon 2. Berjarak kira-kira 3 bulan setelah RLA. Kalau yang Ibu tadi itu
1 bulan itu sudah proses pelantikannya, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini adalah proses di mana kita membangun silaturahmi, menempa kita, dan kemudian kita jadi tahu, Ibu Bapak sekalian, oh ternyata dapat kesulitan semacam di RLA ini, saya sanggup juga menjalankan. Saya juga baru tahu loh Pak, saya coachnya Pak Sumarajaya, kalau beliau menghasilkan 2 proper. Ini luar biasa ini Pak. Jadi jangan dihilangkan ya Pak, proper yang pertama. Jadi Ibu Bapak, seperti halnya kehidupan kita, judul dari kehidupan kita masing-masing, itu akhirnya testimoni orang lain yang akan bicara. Jadi jangan bikin judul dulu dalam hidup kita. Nanti kita berjalan dulu, nanti judulnya terakhir tiba-tiba Menteri Adi Junjunan. Nah, bagaimana Pak? Kalau kita bikin judulnya sekarang, wah repot Pak. Nanti saja, tunggu nanti Pak. Itu Pak. Apalagi saya lihat Ibu Bapak kan masih muda-muda semua ya. Luar biasa ini Pak. Jadi ada juga yang waktu kenalan pertama bilang saya paling senior Pak, saya paling tua di sini Pak. Tapi namanya karir, kehidupan itu ternyata tidak seperti itu Pak. Masih ingat Joe Biden ya Pak ya? Masih ingat Donald Trump, masih ingat Barack Obama, usianya 30 berapa udah jadi presiden. Tapi yang 70 ya nggak apa-apa Pak, bisa juga jadi presiden. Begitu ya. Saya kemarin itu saya ada pertanyaan dari orang-orang, Pak, apa perlu disertifikasi profesi nih Pak ya? Ya sebenarnya sertifikat ini penting, terutama kalau penyetaraan seperti sekarang ya Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sungguh beruntung ikut RLA ini. Kita nggak pernah tahu Bu, apa RLA ini berlanjut atau tidak. Kalau tidak, ini memang didesain khusus untuk pasukan tempur yang sudah pernah mengikut RLA sebelumnya. Dan Ibu Bapak, di catatan kami beda Ibu Bapak, RLA itu. Ya namanya Reform Leaders Academy. Jadikan itu pijakan ya, stepping stone to victory. Saya ngambil kata-kata ini dari Pak Firman Pak. Dibisikin sama Pak Ilyas sebenarnya Pak. Wah gitu Pak. Jadi Ibu Bapak jangan goyah, kita terus melaju. Katanya orang begini, kita meniti hidup kita, itu seperti kita menyeberangi sungai dalam seutas tali. Jadi menyeberangi sungai yang deras, di bawahnya arusnya dengan seutas tali, jembatannya itu dari tali. Ibu Bapak harus fokus ke depan, perhatikan langkah, fokus ke depan. Jangan nengok ke belakang, kepleset nanti. Jadi terus saja kita maju ke depan. Gitu ya Ibu Bapak sekalian, masa depan, masa lalu itu tidak untuk kita, itu sekedar kita sebagai memupuk fondasi, tapi kita nggak akan pernah kembali ke sana. Jadi manajemen waktu itu sangat penting. Baik Ibu Bapak sekalian, ada 2 hal yang tadi disarankan Pak Sumarajaya mengenai wadah, saya akan coba tindak lanjuti, terutama dengan RLA yang saya mengampu, Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya untuk ke Jakarta dengan senang hati itu Pak. Ibu Bapak kalau berkenan begitu ya. Jadi kalau Bu Ria tadi mengusulkan ketemu ke tempatnya Pak Sumarajaya, Bu Ria dibukakan pintu karpet lebar-lebar ya. Bu Ria akan bawa teman-teman kelompoknya semua Pak Sumarajaya. Jadi diterima begitu ya. Baik Ibu Bapak, ya saya mengundang Ibu Bapak siapa saja, ini terbuka sampai pukul 9, sebelum 9.30 kita akan mengakhiri karena Ibu Bapak akan gladi resik. Silakan Ibu Bapak yang ingin berbagi bersama kita. Boleh saya duluan Coach? Silakan Bapak Adi Junjunan. Baik, terima kasih Coach Suseno dan sahabat semuanya, mungkin para coach yang hadir juga, salam hormat dari saya. Jadi latar belakang saya ini taman di Balai Kota Bandung, Pak. Jadi dari Bandung Kota Kembang, ini salam untuk semuanya. Saya mungkin kalau boleh berbagi pada kesempatan yang baik ini kepada coach dan para sahabat sekalian. Jadi di acara 2 bulan ini memang luar biasa, apalagi di tengah-tengah acara laboratorium atau penyetaraan ini, kita juga memasuki masa Idul Fitri ya, masa Lebaran, kemudian ada bulan puasa. Jadi ini saya rasa waktu-waktu di mana kita memang belajar bagaimana mengefektifkan waktu kita.
Nah, mungkin ada paling tidak dua hal atau 3 hal yang ingin saya bagi. Yang pertama, ini saya juga kemarin di kelompok 3 mendapatkan impresi yang sama dengan Pak Jandri ya. Ini Pak Jandri ini seangkatan saya waktu LLA angkatan 18. Jadi bahwa tim efektif ini memang luar biasa ya, dirancang, diingatkan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Jadi dari namanya saja sudah efektif tim ya. Jadi tim yang memang berefek untuk membantu kita. Nah, yang kami rasakan, yang saya rasakan, memang ini bantuan dari tim efektifnya luar biasa. Dan ternyata ini yang saya rasakan memang ada clarity, ada kejelasan dari apa yang kita inginkan, kemudian juga dari waktu ke waktu, tidak harus rapat ya, dari waktu ke waktu kita datang kepada mereka, menanyakan bagaimana perkembangan dan sebagainya. Ini rupanya sebagai balasannya supportnya luar biasa ya dari teman-teman ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan mungkin Pak Jandri juga mengalami ya, kita belum mengatakan sesuatu tapi tim efektif sudah bergerak proaktif. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa habits pertama dari cafe ini di proaktif ya, dan itu kita rasakan ya. Mereka proaktif memberitahukan apa-apa yang mungkin kita tidak tahu ya, tapi mereka mengusulkan. Jadi ini tim efektif ini saya rasa untuk leadership memang sangat dibutuhkan ya. Kalau dalam kompetensi ASN itu dalam manajerial ada mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Kemudian yang kedua yang saya rasakan, dan ini saya pelajari dari beberapa mentor saya selama berkarir, termasuk Pak Setiawan ya, Pak Setiawan Langsa Atmaja ya, mudah-mudahan beliau cepat sehat ini. Jadi memang sebagai leader ini, dan ini saya rasakan pada diri saya agak kurang. Ini memang harus punya punya keinginan kuat, keinginan kuat untuk mencapai sebuah target atau sebuah visi tertentu. Nah, ini kita dalam dua bulan ini, walaupun secara virtual, tapi kan dipaksa ya, ada target-target yang harus dicapai dalam jangka pendek. Nah, ini tentu dengan gaya masing-masing ya. Punten ya, ini kalau bahasa anak saya itu ada leader yang dia ngotot, tapi itu kalau kata bahasa anak saya ya, itu ambis ya. Ambis. Jadi, ini bahasa anak-anak nih coach. Wah, itu orang itu mah ambis banget gitu. Jadi ambisinya itu tidak bisa membedakan antara dia punya interest pribadi yang tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana itu menjadi interest team atau interest group. Nah, ini saya tuh kok jadi ini ya, jadi pengen kalau saya boleh balik lagi nih pengen jadi mentinya Coach Suseno gitu ya. Mungkin ini tipe saya tuh membayangkan tipe-tipe yang tidak ambis ya, kemudian pressure-nya juga dia soft ya, lembut ya, tapi itu menggerakkan. Ini saya rasa ini katanya ini coach tipe leader yang dibutuhkan saat ini. Jadi leader as a coach ya, not as a commander ya. Jadi katanya bergeser dari command and control to support and guidance atau guidance and support ya. Jadi ini nanti mesti banyak belajar dari Coach Suseno. Juga termasuk dari coach di tempat kami ini Coach Hari ya. Beliau tuh kok sabar banget gitu ya. Artinya kadang-kadang ketika ada kondisi-kondisi yang penuh tekanan, ini kan orang bisa muncul ya insting katanya limbik ya, insting limbiknya tiba-tiba bersuara keras, tiba-tiba nadanya juga jadi nada yang marah dan sebagainya. Nah, tapi ini yang kedua, jadi kita punya keinginan yang kuat, tapi bagaimana kita bisa seimbangkan itu dengan ketenangan ya. Nah, yang ketiga, ini saya rasa memang dukungan dari pimpinan ya. Jadi bagi saya juga merasakan kadang-kadang down ya, ketika misalnya kita sedang bergerak, kemudian kok ini nggak kelihatan dukungan dari pimpinan. Gitu ya. Nah, inilah yang kemarin saya pelajari betul yang strategic marketing ya, atau bagaimana strategi marketing kita, komunikasi yang baik dan sebagainya. Tapi kalau buat saya pribadi sih pelajarannya buat saya saja gitu ya. Kok kalau saya jadi pemimpin jangan nyusahin ke orang gitu, kira-kira gitu. Luar biasa, luar biasa.
Mungkin itu Coach. Jadi menurut saya pemimpin ini harus dia mungkin waktunya itu sehari itu harus punya 30 jam lah gitu Coach ya kalau menurut saya ya. Dalam kondisi kita juga sedang sulit, tapi kalau ada anak buah yang mau curhat ya gimana ya, kita nggak bisa nanti dulu, saya juga lagi bingung nih, jangan curhat dulu. Mungkin itu Coach, terima kasih. Luar biasa Pak. Hari ini saya mendapat pencerahan luar biasa dari sahabat-sahabat, terutama dari Pak Adi Junjunan ini. Terima kasih ya Pak ya. Bagus sekali Pak, itu kriteria termasuk behavior under pressure itu Pak, akan mengeluarkan jati diri kita. Terima kasih ya. Ibu Bapak, saya akan mengundang sahabat yang muda belia ini ya, kelihatannya di layar saya. Ini Ustadz David ini. Silakan Ustadz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wali kelas. Saya requestnya melalui chat tadi. Tidak apa-apa, saya disuruh sama Bu Amur untuk mengontak. Ya, mungkin sedikit flashback Pak Wali. Sedikit flashback keikutsertaan saya khususnya dan teman-teman di Sumatera Barat di penyetaraan RLA ini. Jadi waktu awal April itu tiba-tiba ada surat ke kita bahwasanya akan diikutkan penyetaraan RLA dengan PKN 2. Loh, kok bisa ada surat ini ya gitu kan? Dan suratnya itu sudah bulan Januari gitu kan, bulan Januari, dan baru nyampainya seminggu sebelum pelaksanaan RLA, pelaksanaan penyetaraan ini. Terus mikir gitu kan, gimana ya caranya ya gitu kan, karena gak kepikir proyek perubahan, karena jujur aja sejak tahun 2018 setelah kita selesai RLA, terus terang udah lupa lagi Pak Suseno apakah ada penyetaraan ini atau cukuplah sampai di sini gitu kan. Karena kalau saya pribadi ya udah ada komitmen pribadi dari apa kan, ya ngapain juga ngotot untuk naik eselon gitu kan. Nah, saya mau jadi dokter yang baik dan benar aja deh gitu kan. Jadi dokter jadi fungsional dan sebagainya. Ternyata ya mungkin jalan hidup ya nggak bisa juga lepasin, karena mungkin sense of leader itu memang ada bakatnya, bukan hanya dari pelatihan gitu kan. Jadi loh, ikut nggak ya, kita kan 6 orang dari Sumatera Barat. Yang satu teman kita alumni RLA Aceh itu Pak Tony, itu pas waktu mau dikukuhkan menjadi doktor waktu itu kan, artinya tidak bisa di hari yang sama. Akhirnya beliau memutuskan untuk tidak ikut. Kemudian kita dari alumni RLA Aceh dengan bismillah ikut, dan saya sangat berterima kasih pada uni saya, Ibu Widya Primahata, yang sangat memotivasi, karena saya sebenarnya nggak pengen ikut Pak Suseno. Iya. Jadi Uni Widya luar biasa ya, Uni Widya ya luar biasa. Iya, ini udah seperti saudara kandung ini Pak. Ini jangan-jangan milihnya Pak David ini yang cantik-cantik aja. Pak Sumarajaya juga kita Pak Sumarajaya juga gitu, ya. bikin grup RLA Aceh, alumni RLA Aceh untuk PKN gitu kan. Ada Pak Sumarajaya, ada Pak Wayan Widya. Kemudian kita ngomong-ngomong, terus dengan bismillah kita ikut. Terus waktu kita mulai pembelajaran di tahap pertama, bingung, loh kok bikin proper ya gitu kan. Gimana ini waktu 4 hari gitu kan, 4 hari mau bikin proper. Ini LAN ini main-main ini atau gimana nih gitu kan. Proyek besar gitu kan mau dibikin proper. Akhirnya dengan coach yang luar biasa, Ibu Winan, kasih motivasi. Kebetulan waktu itu memang di 4 hari itu saya waktu itu tidak begitu bagus kondisi kesehatannya gitu. Kondisi kesehatannya karena kesibukan dan sebagainya. Akhirnya oke deh, the show must go on gitu. Keren. Bikin, dan alhamdulillah seperti yang Pak Suseno sampaikan di WA,
inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Alhamdulillah lancar-lancar saja Pak Suseno. Alhamdulillah. Yang saya bayangkan berat, wah nggak masalah kok, anteng-anteng aja gitu kan. No problem gitu, istilah ya mafianya no problemo itu gitu kan. Saya dapat tim efektif yang luar biasa, teman-teman di rumah sakit semua kan. Dapat dukungan ya, karena saya memang orangnya ya mungkin para dokter itu biasanya susah ya kalau nulis Pak Suseno, susah gitu kan, nulis resep aja nggak bisa kebaca, apalagi nulis proper gitu kan. Ya nulis resep aja kadang-kadang ditanyain lagi ini apa dok gitu kan. Tapi dengan motivasi dari Bu Winan, ini udah pintar ini dok, biasanya dokter itu resepnya jaga kebaca, ini proper aja bisa nulis gitu kan. Ya akhirnya dengan segala daya upaya seperti kata Pak Adi tadi, kita ada bulan puasa, kemudian ada Idul Fitri, khusus bagi kami nakes ya, COVID-19 ini benar-benar menyita waktu, energi dan juga emosi Pak Suseno. Gitu kan. Luar biasa ya. Saya bisa apa kan? Karena tim efektif kita juga susah kita ngumpulin. Kita kan jadi sebagai role model ini rumah sakit. Masa sih Pak David project leadernya ngumpulin orang gitu kan? Artinya kita memakai apa? Kita bagi-bagi, ada tim ini, dan akhirnya selesai juga. Dan akhirnya kemarin ikut apa ya? Seminar implementasi. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kemudian komentar saya juga tidak begitu banyak. Ya pengen seperti kata Pak Sumarajaya tadi, ya ketemu gimana sih Bu Ria ini gitu kan, gimana sih Pak Adi gitu kan, hasilnya gimana, apalagi Pak Suseno gitu kan. Kita ketemu misalnya, tapi saya berharap jangan sekarang Pak Suseno gitu kan, kalau dapat nanti kita ada inaugurasinya, ya kita yakin pandemi ini ya kan insya Allah di tahun ini juga, jadi tinggal Pak Suseno nanti undang saja ke Pemprov, kita kan bisa kita urus SPPD-nya juga. Ya baik Pak. Atau penyerahan apa kan, sertifikat secara apa gitu kan. Jadi kalau ada pertanggungjawabannya kan bisa, nanti kan nggak enak juga, Pak David mau kemana, ke Jakarta liburan gitu kan, liburan kemana, ke Pejompongan gitu kan. Nggak asik juga gitu kan. Nanti kita sepakati bersama. Baik Pak. Kita berharap ya grup ini jangan ada yang left. Baik Pak. Kalau bisa selagi WA masih ada, tidak ada yang left. Baik. Saya berharap seperti itu, dan mudah-mudahan nanti harapan saya itu bisa terkabul dan kita bisa bertemu secara offline. Secara offline. Kemudian yang terakhir, bagi saya memang penyetaran ini tidak ada ambisi apa-apa, ambisi pribadi. Kalau istilah Minangnya, orang sampai awak tibo, orang-orang lain sampai kita juga tiba gitu kan. Luar biasa itu Pak. Itu Pak. Bagi saya sih ya nothing tulus saja. Bagus. Tapi kemarin pagi shock juga dibilang Pak Gubernur gitu. Kebetulan tadi kemarin pagi saya ketemu Pak Gubernur upacara Hari Lingkungan Hidup. Beliau bilang, nih teman-teman apa kan yang ikutan PKN ini, beliau tahunya PKN aja, PKN 2, jangan seperti DKI ya. Nanti kalau kita undang untuk lelang jabatan, jangan ada yang nolak gitu kan. Saya gitu kan. Begitu ya. Ada yang nolak gitu kan. Sampainya sama teman-teman gitu. Kebetulan Bu Widya, Pak Oni, Pak Dedi, kebetulan saya pribadi yang ketemu kemarin. Juga ini kan. Pak. Bagus sekali Pak David. Udah di setting ya gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga sih gitu. Jadi bagi saya kan mau fungsional juga bagus. Mau struktural, kalau kami ya bukan membedain ya, kalau bagi kami dokter ini Pak Suseno ya berhadapan dengan pasien itu juga lebih enaknya, tapi mengatur orang untuk menghadapi pasien juga enak juga gitu kan. Dan nantinya kita serahkan nanti kemana arahnya
Tapi yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin bikin shock juga. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak. Luar biasa. Ini tepuk tangan buat Pak David ini Pak. Enggak, bukan apa kan harus siap-siap ya gitu kan dengan gaya Gubernur Sumatera Barat yang dengan senyuman gitu kan. Ya. Baik Pak David, saya akan ini ya, terima kasih sekali Pak David, luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan membawa kecerahan. Ibu Bapak, waktu kita akan segera berakhir. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Suseno. Terima kasih Pak David, sukses selalu ya. Saya berdoa untuk Bapak dan keluarga Bapak ya Pak. Mudah-mudahan dilancarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti japri-japrian kita tetap ya Pak Suseno ya. Dengan ya, senang jangan hati. dilihat ini siapa gitu. Ya, dengan senang hati. Oke, baik, Pak Suseno, assalamuaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak David. Ibu Bapak, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, saya akan mengundang Pak Ilyas ini. Siap. Silakan Pak Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Pak Wali Kelas, Pak Suseno, yang saya hormati dan saya banggakan. Juga teman-teman peserta yang lain dari seluruh Indonesia, termasuk dari berbagai instansi. Saya kira saya tidak panjang lebar, Pak. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih dalam pelaksanaan ini bisa selesai dan kerjasama tentunya dari bimbingan coach di kelompok 3 ada Pak Hari yang luar biasa, Pak. Memberikan masukan kepada saya pribadi dan mungkin Pak kelompok yang waktunya itu tidak terbatas, beliau siapkan untuk kita semua. Jadi kapanpun beliau selalu bersedia. Dan juga tentu bimbingan dan motivasi dari Pak Suseno sebagai wali kelas dalam angkatan ini, saya juga terima kasih Pak. Banyak hal-hal yang dalam proses implementasi ini jujur saja Pak, saya kebetulan karena memang program yang saya lakukannya adalah program nasional, jadi sambil mengerjakan itu sambil semua juga terus berproses Pak, karena di satu sisi target-target kami ditarget oleh Pak Kepala untuk setiap minggu, setiap bulan itu harus ada progres yang saya harus sampaikan. Jadi saya sendiri jangan sampai tidak bisa menulis Pak semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu, tidak bisa membuat laporan setiap hari. Tetapi intinya buat saya pribadi kegiatan ini bagian dari yang kami lakukan setiap hari, gitu. Kecuali tidur Pak. Kalau sudah tidur baru nggak mengerjakan. Kalau sudah bangun pasti mengerjakan itu lagi Pak. Jadi dengan program yang saya lakukan dan saya melihat apa yang disampaikan juga oleh mentor saya kemarin sebagai penanggung jawab program, merasa puas dengan apa yang sudah kami lakukan. Tentunya itu karena ya Pak melalui proper yang saya usulkan dan dibimbing ya Pak, bagaimana misalnya mengoptimalkan kegiatan yang selama ini saya sudah lakukan. Kemudian kami dengan membangun tim yang kuat, kemudian memperbaiki sistem, mempengaruhi stakeholder untuk bisa menerima kita, usulan kita itu, alhamdulillah bahkan dari target yang kami lebih dari yang kami capai. Ya mungkin di laporan saja mungkin Pak Suseno yang kurang terlalu baik buat saya, tapi dari output ya, dari target-target baik yang jangka pendek, kemudian jangka menengah, termasuk untuk rencana jangka panjang ke depannya itu sudah on the track. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak. Luar biasa. Ini, ya, mudah-mudahan ini ada berkahnya buat kita semua dan menjadi ilmu yang kita bisa terapkan untuk berkontribusi bersama-sama berkontribusi untuk membangun negara ini. Luar biasa. Amin, luar biasa. Itu langsung Bu Lisnya tepuk tangan itu Pak Ilyas. Bu Isnya langsung tepuk. Baik Ibu Bapak, adakah ibu-ibu sekarang yang ingin silakan Ibu Suharnani. Makasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sekalian. Puji syukur kita bisa ketemu pada pagi menjelang siang meskipun melalui media saja, jadi tidak bisa bertatap langsung. Di sini kami dari Sulawesi Barat tuh mungkin mewakili juga teman-teman yang lain ingin menyampaikan terima kasih kepada LAN yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut penyetaraan ini, dan mungkin selama ini tidak bisa kami bayangkan akhirnya kami bisa mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini curhat juga Pak Wali. Ya, silakan. Kami pada saat kemarin teman-teman presentasi propernya itu, kami di belakang itu di grup, kami buat grup sendiri untuk Sulbar itu saling
setting lah. Wah, enak ya kalau teman-teman yang lain itu fasilitas, sarprasnya, dukungan anggarannya ada. Kami di Sulbar itu dalam melaksanakan proyek perubahan itu betul-betul bisa dibilang nol dukungan anggaran sama sekali. Jadi bahkan sampai waktu saya ditanya sama penguji, ini sosialisasinya memang dibatasi untuk 2 tempat. Saya bilang memang waktu saya menyusun rancangan proper itu saya cuma batasi 2 tempat. Itu pun saya batasi yang di dalam Kota Mamuju saja, karena untuk keluar daerah sama sekali tidak ada anggaran untuk itu. Jadi ya dipahami oleh pengujinya karena memang di rancangan saya seperti itu. Nah, kalau saya lihat teman-teman, ya alhamdulillah lah, karena mungkin ya karena faktor ya kalau Sulawesi Barat kan juga masih tergolong provinsi yang masih muda, apalagi kemarin kami tertimpa bencana gempa, jadi otomatis anggaran itu lebih diarahkan untuk untuk penanganan bencana tersebut, meskipun didukung dari pusat tapi tetap juga ada dari pemerintah provinsi. Jadi alhamdulillah kami tetap bersyukur dengan kondisi yang seperti itu. Kami tetap berupaya untuk laksanakan apa yang telah kami rencanakan seoptimal mungkin, dan itu juga dirasakan sama teman-teman kami yang lain, yang kami kan ada berempat Pak ya. Jadi kondisinya seperti itu. Mungkin ke depan mudah-mudahan di Sulawesi Barat, bahkan mungkin di tempat lain itu namanya jaringan internet itu sudah bagus. Kami kalau di kantor itu masih sering dalam 1 minggu itu cuma 1 hari internetnya bagus. Makanya saya kalau acara-acara begini saya mending di rumah, karena ya kalau di rumah ya mungkin kita bisa lebih fokus. Kalau di kantor itu biasa kita kalau Zoom itu langsung hilang signalnya segala macam seperti itu. Artinya saya cuma memberikan gambaran bahwa bersyukurlah mungkin teman-teman yang di pusat itu yang mungkin anggarannya lebih mendukung. Kalau kami di daerah itu, meskipun mungkin kami banyak keinginan mau berbuat sesuatu, tapi namanya kita di pemerintahan itu kalau tanpa adanya dukungan anggaran itu ya tidak mungkin gaji kita yang kita mau pakai itu kan sudah diperuntukkan untuk keluarga Pak, yang seperti itu. Jadi ya sekedar gambaran lah bahwa mungkin di Indonesia ini masih ada namanya gap seperti itu antara pusat dengan daerah. Mungkin itu saja Pak. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Suwarnani luar biasa ya. Ini saya senang sekali mendengar apa yang Ibu sampaikan ya Bu. Artinya saya mendapat gambaran lebih tentang Ibu. Ibu adalah authentic genuine leader. Kita lahir memang nggak bawa uang ya, tapi Ibu bisa dalam segala keterbatasan Ibu menyelesaikan ini. Jadi tidak semua orang Ibu punya karakteristik seperti Ibu dan punya kemampuan seperti itu. Itu luar biasa. Saya sungguh bersyukur bertemu dengan Ibu ya dalam segala keterbatasan, dan Ibu sebenarnya iya Ibu punya gambaran juga teman-teman yang lain, ada juga anggaran, ada juga fasilitas. Biasanya Bu jangan bilang-bilang ya. Kalau yang punya fasilitas, punya anggaran itu sama pimpinannya itu tambah nggak karu-karuan, kerjanya 30 jam sehari. Itu ada namanya Bu Amurwani, saya nggak tahu ada di mana ya Bu Amurwani itu kelasnya, atau Pak Ilyas ada di mana. Ada anggaran bukannya seneng, tambah stres itu Bu, malah nggak bisa kemana-mana itu. Kalau kerja itu mau coaching itu jam 1 pagi baru bisa coaching gitu, coba itu Bu. Iya, tapi nggak apa-apa, nggak usah melakukan program pelangsingan tubuh, ya jadi langsing gitu. Ya, tapi luar biasa. Jadi RLA ini memang luar biasa. Tadi ada sahabat Ibu dalam segala keterbatasan bikin 2 proper loh, apa enggak guna. Itu luar biasa, itu punya 2 proper. Ada lagi Ibu dari perwakilan ibu-ibu yang ingin menyampaikan? Saya bersyukur ya berkenal dengan Bu Suwarnani. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Bu ya. Mudah-mudahan kami ada kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman semua. Mungkin ya saya setuju tadi yang diusulkan teman. Mungkin ada waktunya kita kumpul lagi. Itu Pak Kepala Dinas PU-nya itu RLA Bu. Itu Pak Aksan. Pak Aksan. Itu RLA di saya dulu bersama beliau. Kemudian ada lagi dari lingkungan hidup. Itu terus ada lagi dari Pak Amram. Ya, luar biasa ya. Ada lagi dari Dinas Perhubungan. Ini luar biasa Bu. Pak Niko ya. Iya Pak Niko. Ya, itu keren-keren semua itu Bu di sana. Baik Ibu Bapak. Iya, ada lagi yang saya ingin mendengar suara merdu.
Ibu-ibu? Waalaikum. Oh, waalaikumsalam. Ini keren banget ini. Ini suara Pak, ada suara pria bariton ini, keren banget. Siapa ya ini tadi bilang waalaikumsalam, suaranya bagus sekali. Ya, waalaikumsalam Pak. Wah, Pak Saihu. Pak Saihu, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, keren sekali suaranya Pak, bagus sekali. Silakan Pak Saihu. Ya, Pak Suseno, terima kasih. Kami mencoba untuk berapresiasi masalah kegiatan selama mengikuti diklat kepemimpinan penyetaraan ini. Memang diklat ini memang agak beda dengan penyetaraan PKN yang lain. Nah, halo. Iya, silakan Pak. Karena penyetaraan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya, dan saya sangat berbangga dan bersyukur sekali bisa mengikuti diklat ini. Karena saya di beberapa tempat setelah saya melakukan implementasi, banyak pejabat-pejabat eselon 2 yang belum mengikuti penyetaraan atau diklat PKN itu bertanya-tanya kepada saya, "Loh, kok Bapak ini bisa ikut penyetaraan PIM 2? Sementara Bapak ini masih eselon 3 loh," begitu Pak. Itu pengalaman yang sangat berharga. Saya bilang, "Wah, saya juga tidak tahu ini Pak. Saya hanya pernah mengikuti diklat penyetaraan, diklat RLA, dan kemudian saya setelah selesai mengikuti ada penyetaraannya juga. Inilah kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti diklat itu yang pertama. Yang kedua, memang selama 2 bulan ini kita terasa ada terbebani menyelesaikan proper. Tetapi sebenarnya harusnya kita jangan terbebani dengan persoalan itu. Mari kita menganggap ini sebagai rutinitas saja. Ya, kita akhirnya juga akan selesai juga sebenarnya. Wah, luar biasa itu Pak. Masing-masing kita berbeda-beda. Ya, kami juga di Sulbar ini izin. Ya, kami juga tidak punya anggaran, tapi kami bisa ke lokasi. Lokasi juga. Ya kalau itulah perbedaan kita masing-masing. Ya itu Pak. Luar biasa Pak. Kemudian kita sebagai project leader juga ini harusnya ya kita punya potensi diri yang lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa memahami sebuah tim, bisa bekerja sama dengan tim dan bisa mempengaruhi tim. Itulah sebenarnya intinya yang saya lihat Pak. Inilah sebenarnya yang harus kita jadi kita kembangkan ke depan. Bagaimana kita sudah menjadi project leader, apalagi penyetaraan PIM 2 sudah menjadi beban kita secara pribadi maupun secara sosial. Bahwa kita sudah mengikuti penyetaraan ini. Itu juga mudah-mudahan dari kegiatan ini, baik itu barangkali yang sudah mengikuti PIM 2 ini atau penyetaraan PIM 2 ini ya bisa mendapat tempat-tempat yang seharusnya. Ya, itu bisa direkomendasikan seperti itu ya harapan-harapan kami Pak. Pak Suseno, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Ini ada harapan-harapan Pak. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu baik, maka jadi baiklah dia. Kalau kita melihat sesuatu itu jelek dan sulit begitu, maka jadi jelek dan sulitlah itu. Jadi semuanya kita dari hati kita ya Ibu Bapak sekalian. Baik, luar biasa Pak Saihu. Ada lagi dari Ibu Bapak? Kalau tidak ada, saya mengundang Matahari Terbit dari Timur. Iya, ini ada sahabat saya yang Bu Ketuanya itu kalau kontak-kontak ketemunya selalu di tengah laut. Dan saya bersyukur beliau ini sebenarnya salah satu favorit dalam idola saya. Luar biasa karakteristiknya ya, tahan banting dan sampai kalau telepon ke saya itu kalau di saya jam 12 malam berarti di sana jam 2 pagi Pak. Ini luar biasa ini orang ini Pak. Dan saya dengan senang hati mendukung beliau. Silakan Matahari Terbit dari Timur, Pak Eriks, Papua Barat. Suaranya Pak. Ya, makasih Pak Suseno waktunya. Mungkin kesan-kesan saya waktu ikut ini memang agak gini ya, agak rumit juga, dilematis sebenarnya. Di satu sisi kita dapat surat perintah tugas dari Pak Sekda.
selaku mentor, tetapi juga selaku eselon 1 di tingkat provinsi. Tapi di sisi lain kita eselon 3 ya ada pimpinannya eselon 2 gitu. Kalau kita mengambil data ke kabupaten kota, di sini ada 12 kabupaten, 1 kota. Dari tempat saya bekerja di Manokwari itu untuk cuma 3 kabupaten yang bisa dilalui dengan jalan darat. 1 kabupaten itu 1 hari bisa 3 jam, baliknya 3 jam. Sedangkan Begaf dan Bintuni mungkin seharian, besoknya baru bisa balik. Sedangkan yang lainnya itu harus dengan pesawat atau dengan kapal. Yang menjadi pengumpulan data itu saya bisa manage staff tim efektif untuk sampai ke kabupaten kota, mengumpulkan data di lembaga keagamaan, masjid, wihara dan lain sebagainya. Tapi kemarin pas kebetulan saya juga ditunjuk menjadi ketua panitia rapat. Nah, di situ pas di injury time penyusunan itu. Nah, caranya hari Senin saya harus menghadirinya dengan Bapak Gubernur dan lain sebagainya, pejabat lain. Tapi pada hari Selasa itu saya harus virtual di kelas, masuk kelas. Itu caranya bagaimana? Sedangkan penutupannya itu harus tanggal 17 kemarin. Nah, terpaksa saya ikut pembukaan sampai sore, malamnya jam 1 harus cari speed perahu dan telepon itu jam 1 malam saya dapatnya. BBM-nya itu sekitar 800 liter. Perusahaan mencari sampai dapat jam 2 baru saya bisa sampai di Manokwari. Itu juga bukan di Kabupaten Manokwari, di Kabupaten kemudian baru dari situ 3 jam 4 jam lagi sampai di Manokwari. Sampai di Manokwari langsung mandi dan pakaian langsung ke Vicor. Di situ memang kemarin itu ya sudah lulus, gak usah ikutin ya apa ikut batal ini semua seperti itu. Tapi ada penonton dari Pak Susilo dan sampaikan apalagi Bu Amur ya, terima kasih berikan dukungan. Saya bisa kerjakan sampai ya walaupun jauh dari harapan, tapi apresiasi dari Bapak Sekda karena proyek perubahan ini rencananya dipakai di sinergitas dengan OPD lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin. Ya. Terima kasih Pak. Bapak ini luar biasa Pak. Ini kelompok ini saling bahu-membahu ya. Iya luar biasa Bapak menyebut Bu Amur tadi ya. Baik, terima kasih ya. Luar biasa Pak Erik. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pandangannya? Boleh Pak. Silakan. Ya. Siapakah suara merdu ini ya? Oh Bu Amur, baik Bu. Ini saya melihat-lihat di layar. Silakan Bu Amur. Baik, terima kasih Pak Wali Kelas, Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suseno dan Bapak Ibu, ini adalah suatu forum yang luar biasa. Kita dapat bertemu dalam RLA atau penyelenggaraaan RLA. Sebenarnya mungkin kalau di antara teman-teman saya yang paling senior Pak. Karena saya angkatan 2017. RLA 2017 ya. Tetapi setiap kami mendapat panggilan itu belum boleh keluar dulu Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena harus banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi teman-teman kami sebenarnya 5 orang dari Kemendikbud, tetapi karena yang 2 orang harus segera diikutkan pendidikan struktural, yang 2 orang terlebih dahulu tahun lalu itu mengikuti PKN 2, jadi mengulang dari awal. Betul. Dan kita beruntung ini kita dapat mengikuti penyetaraan RLA ini. Beruntung dalam arti kita tidak terlalu banyak waktu untuk belajar kembali mengulang, tetapi kita terus menyetarakan dengan apa yang segera kita selesaikan, dan ini suatu forum yang luar biasa. Dan seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan juga, kita merasakan bagaimana forum ini kita memberikan dukungan, saling memberi dukungan, saling memberi semangat.
kemarin waktu kita sedang hediknya Pak, jadi pekerjaan kantor sedang loading banyak banget, kemudian ini dikejar untuk segera seminar, menyerahkan upload data dan sebagainya. Saya tahu Pak Teguh, Pak Yayan itu teriak-teriak terus itu, tetapi begitu juga dengan teman-teman yang di Bali, tapi akhirnya kita dapat juga menyelesaikan, dan terima kasih kepada Pak Suseno atas nama pribadi dan juga kelompok. Kami menyampaikan dukungan Bapak luar biasa, semangat Bapak luar biasa. Ketika kita sudah panik, Bapak selalu menjadi penyejuk Pak. Jadi ketika kita sudah mulai sudah nggak bisa mikir, Bapak kemudian mencairkan suasana itu. Dan ini memberikan dorongan dan semangat kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan tepat waktu untuk seminar hasil dan proyek perubahan kita. Alhamdulillah mendapat dukungan dari pimpinan. Dan satu hal yang selalu saya ingat, Bapak selalu menyampaikan ini yang dapat mempererat hubungan atasan dan bawahan. Ternyata benar Pak, ini yang saya alami benar, bagaimana teman-teman di Kemendikbudristek ini dengan Pak Sekjen itu kan beliau sangat berwibawa dan sangat karismatik. Untuk menelpon beliau aja dulu saya takut Pak, tetapi karena terpaksa, karena Bapak harus mendapatkan banyak arahan dari beliau, malam pun saya akhirnya berani menelpon beliau, dan alhamdulillah ternyata beliau orangnya sangat humble dan begitu banyak membantu dan mengarahkan sehingga proper yang kami lakukan itu dapat diselesaikan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sumarajaya. Kita perlu forum Pak, karena kita perlu membangun dalam bahasa indahnya ya tadi Pak, siapa yang pertama menyampaikan kita ingin membangun negeri ini bersama-sama. Jadi bagaimana kalau satu pikiran tentu akan berat, tetapi kalau banyak pikiran dan disatukan dalam kerangka yang sama, ini akan mempermudah kita untuk membangun sebuah negara. Mungkin itu Pak Suseno, terima kasih atas kesempatannya untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, saya selalu iri pada orang-orang yang pandai sekali menyampaikan aspirasinya dengan baik. Ini saya mencontoh Ibu Bapak sekalian, jadi itulah Ibu Bapak dari Bu Amur dan tadi dari Pak Erik. Jadi Bu Suharnani, ada juga sahabat Ibu yang naik perahu begitu ya, nggak tahu bagaimana 800 liter, seperti itu, malam-malam suaranya dan berusaha mencari sinyal juga itu Pak Erik itu. Jadi luar biasa. Dan Bu Amur, saya bersyukur sekali ketemu Pak Sekjennya walaupun secara virtual hadir terus, mulai RPP sampai PP. Di situ ada Pak Yayan, ada Pak Teguh, ada Pak Bambam yang kelahiran dari Jepang begitu ya, Pak Widya, ada Pak Ngurah. Ibu Bapak, ini kita akan segera mengakhiri kegiatan kita, dan saya bersyukur sekali ini melihat Pak Laude Tarvin ini ya, Pak Laude Tarvin Jaya. Pak, Bapak. Ya, bila tidak ada hal lain, saya sebenarnya mau menyapa Pak Agus ya, Pak Agus Ramdan ya, keren banget itu latar belakangnya. Pak Endang Thoib. Pak Endang Thoib kemarin datang ke Zoom saya ya, mau ikut seminar di tempat saya. Baik, selamat sukses selalu ya Pak Endang. Pak Laudida, silakan Pak. Siap. Makasih Pak Wali atas kesempatannya, teman-teman semua peserta penyetaraan RLA. Saya mungkin tadi menyambung Bu Amur ya, saya paling tua juga Bu Amur, saya RLA Angkatan 3 2015. Waduh. Jadi istilahnya The Last Samurai ini. Jadi, The Last Samurai, luar biasa. Jadi saya dapat kloter terakhir untuk penyetaraan. Memang dulu ketika ikut RLA saya yang paling muda Pak Wali. Dari usia, jadi ya wajar juga paling terakhir untuk penyetaraan. Sekarang juga masih muda Pak. Banyak pelajaran yang bisa kami petik sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan kawan-kawan yang lain ya, tentang kepemimpinan, tentang belajar untuk kolaborasi dan sebagainya. Tapi memang yang satu hal tentang endurance Pak Wali. Jadi satu hal yang dimiliki juga seorang pemimpin, dia harus memiliki endurance yang kuat. Jadi dia harus menjadi contoh buat bawahannya gitu. Jadi kalau pimpinannya punya endurance yang tinggi ya followernya pun juga akan memiliki yang sama gitu ya. Yang kedua adalah kami sangat berterima kasih mendapatkan super coach ya. Jadi saya beruntung dulu coachnya juga di tim 4 ya. Dulu para guru besar, alhamdulillah sekarang mendapat coach yang
kualitasnya juga lebih ya Pak Wali, kemudian terutama teruntuk buat coach di kelompok 2 Bu Win yang dengan sabar sejak pembimbingan 4 hari yang sangat menentukan untuk langkah-langkah ke depan sampai di akhir ketika presentasi kami kemarin, alhamdulillah beliau sangat mendukung, memotivasi ketika teman-teman pun pada posisi bingung, beliau memberikan arah dan jalan yang untuk penyelesaian tugas masing-masing. Jadi sekali lagi Pak Wali, sebuah kesyukuran kami mendapat kesempatan untuk penyetaraan, dan tentunya kami berharap seperti teman-teman yang lain, mungkin ada kopi daratnya nih Pak Wali, jadi kita bisa ketemu, kita bisa membangun jejaring yang kuat untuk bersama-sama membangun negeri kita yang kita cintai ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia Pak Wali. Demikian. Wah, luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutup yang indah dari sesi kita Ibu Bapak sekalian. Dan yang terakhir saya minta izin memberikan satu slide yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya saya berwasiat itu untuk diri saya pribadi dan siapa tahu bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Saya selalu mengutip kata-kata tidak ada selai daun pun jatuh ke muka bumi tanpa seizinnya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau Ibu Bapak ada di sini, Ibu Bapak, itulah jalan Ibu Bapak, jalan samurainya, jalan pedang, jalannya Musashi. Ibu Bapak ada di sini dan ini adalah stepping stone to victory. Jadi Ibu Bapak, pengalaman saya ikut berbagai pendidikan, pelatihan begitu ya. Ada yang dapat nomor, ada yang sama sekali nggak dapat nomor, padahal saya sudah kerja keras, rasanya saya harus dapat nomor ini, saya yang terbaik. Ternyata nggak begitu, karena ternyata di sebelah sana ada yang lebih baik lagi dari saya, dan itu saya mencoba menerima kenyataan-kenyataan seperti itu. Saya ingin share screen sebentar, Ibu Bapak. Ini